Mungkin selama ini Gea nungguin sendiri, nggak ada kabar, nggak ada pelukan, bahkan sekedar ucapan apa kabar tak terdengar. Dan sekarang, saat tubuhnya sudah lemah, saat semangatnya mulai padam, baru Dot datang membawa harapan yang terlambat. Jadi guys, hati kesepian itu bisa layu. Dalam cinta, yang paling menyakitkan itu bukan diselingkuhin, tapi diabaikan perlahan-lahan, sampai akhirnya dia harus belajar hidup tanpamu. So, kalau hari ini kita masih punya seseorang yang kita sayang, jangan tunggu besok buat bilang, aku kangen. Jangan tunggu sakit buat datang menjenguk. Jangan tunggu kehilangan buat sadar bahwa dia adalah segalanya. Karena waktu gak pernah bisa kembali dan janji buat nunggu. Hari itu Dot terlihat kesal dan gelisah karena Gea tidak membalas pesan dan telepon darinya. Ia curiga Gea sedang marah atau bahkan sedang bersama pria lain. Ia curhat ke teman-temannya bahwa mereka memang sudah jarang komunikasi karena sibuk dengan berbagai hal, termasuk masalah-masalah sebelumnya, mendaki gunung, kematian Pak RT, dan lain-lain. Dot berpikir bahwa Gea sedang marah kepadanya, dan apakah ini dikarenakan karma atau imbas akibat Dot yang membuat putus hubungan antara Pak Budi sama ibunya. Dot memang salah, dia jarang sekali menghubunginya, bahkan beberapa bulan tidak sempat menemuinya. Dia pikir hubungan dewasa itu nggak butuh komunikasi tiap hari. Tapi ternyata, di balik diamnya Gea, ada jeritan yang nggak pernah dia dengar. Dan sekarang, bisa jadi semuanya sudah terlambat. Yang paling menyayat hati dari semua ini adalah Dot bahkan nggak tahu kalau Gea sedang sakit. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk dengan urusan teman-temannya. Dia lupa, di balik senyuman yang pernah menguatkannya, ada seseorang yang perlahan meredup sendirian. Dia lupa, orang yang paling sayang sama dia justru nggak pernah dapat tempat di tengah kesibukannya. Padahal ya, sakitnya Gea bisa jadi bukan cuma karena tubuhnya yang lemah, tapi karena hatinya yang ditinggal diam-diam. Seringkali yang kita abaikan justru orang yang paling peduli. Jangan sampai kamu jadi sibuk membahagiakan dunia luar, tapi lupa menjaga hati yang selama ini diam-diam berdoa buat kamu. Karena ketika akhirnya dia hilang, bisa jadi itu penyesalan seumur hidup. Dot akhirnya nggak tahan. Dia nekat datang ke rumah Gea. Tapi sesampainya di sana, ibunya Gea bilang Gea sudah tidur. Dan padahal Gea ternyata sedang sakit. Dan bukan sakit biasa. Tubuhnya terlihat kurus, rambutnya mulai rontok, wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan semangat hidup. Gea terlihat menghindar saat Dot datang ke rumahnya dengan segala tekad dan harapan. Gea nggak mau ketemu. Sakit apa Gea? Apa ini efek dari kecewa yang dipendam terlalu lama? Atau luka dari dalam hati? Atau justru ada penyakit lain yang sedang dia tutupi? Sementara itu, topi pemberian dari suku primitif yang dipajang di rumah Yot tiba-tiba hilang secara misterius. Padahal udah dipaku di tembok, topi pemberian dedemit itu tiba-tiba lenyap entah kemana. Atau jangan-jangan topi itu diambil seseorang, Pak Budi atau arwah Pak RT Jalil. Dan apakah menurut kalian topi ini ada hubungannya juga dengan Gea? Guys, kadang kita baru menyadari betapa berharganya seseorang justru saat dia sudah tidak bisa lagi menyambut kita dengan senyum yang sama. Seperti Dot yang terlambat datang ketika Gea mungkin sudah terlalu lelah untuk menunggu. Jangan tunggu orang yang kamu sayangi pergi, baru kamu menyesal. Jangan tunggu mereka diam dan menjauh, baru kamu sadar bahwa selama ini mereka hanya butuh sedikit perhatian. Seringkali kita lupa menjaga satu-satunya hati yang selama ini diam-diam mendoakan kita. Jadi,
Kalau hari ini kamu masih punya seseorang yang kamu sayang, ucapkan, peluk, kunjungi, dengarkan, karena waktu tidak pernah janji akan memberi kesempatan kedua. Karena cinta bisa jadi obat, tapi kalau cinta itu salah bisa juga jadi luka yang gak pernah sembuh. Doakan semoga Ghea lekas sembuh ya guys. Dan semoga Dot bisa jadi laki-laki yang belajar dari kesalahannya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir teman-teman. Semoga cerita ini bisa jadi cermin untuk kita semua agar lebih peka, lebih peduli, dan lebih cepat menyampaikan rasa sayang sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa tinggalkan komentar, ceritakan pengalaman kalian, dan tulis doa terbaik untuk orang-orang yang sedang sakit, sedang menunggu, atau sedang kalian rindukan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang sepertinya bakal membuka rahasia baru dari sosok Ghea, topi misterius, dan hubungan Dot yang belum selesai. Sampai jumpa, dan semoga hari-harimu selalu dipenuhi cinta, kesehatan, dan orang-orang yang tulus menjaga hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.